Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece chapter 1016 telah keluar. Di One Piece chapter sebelumnya, kita bisa melihat bagaimana Eiichiro Oda menggambarkan keseruan cerita di perang Onigashima, di mana semangat para protagonis yang awalnya lesu karena kabar kekalahan Monkey D. Luffy itu kembali membara setelah mendengar pidato dari sang pemimpin yang bernama Kozuki Momonosuke. Sehingga kira-kira bagaimanakah keseruan One Piece chapter 1016? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1016 berjudul Inilah Otama. Cover chapter kali ini agak menarik karena kita digambarkan Zoro dan seekor kucing dengan pakaian ala ninja. Mereka juga sedang berpose seperti ingin mengeluarkan ninjutsu. Dan dari bawah tempat mereka duduk itu ada sebuah tombak yang sepertinya sedang mengincar mereka. Dalam lembaran pertama cerita ini, kita digambarkan kondisi di ibu kota bunga. Para warga di sini sedang berpesta dengan sangat gembira. Senyuman dan kebahagiaan digambarkan pada wajah-wajah mereka. Dan kita juga melihat Tenguyama Hitetsu serta Otoko menghadiri festival tersebut. Hitetsu menjelaskan bagaimana festival api diadakan untuk orang mati. Toko bertanya, apakah ayahnya juga menonton festival? Dan Hitetsu menjawab, ya, Yasuie mengawasi mereka dan juga masa depan Wano Kuni. Kemudian panel berpindah ke tempat CP0 berada. Di sini mereka sedang menganalisis bagaimana pertarungan di Onigashima. Awalnya pertarungan adalah 24.000 pasukan di pihak Kaido melawan 3.000 samurai. Namun setelah Waiter dan Pleaser berpindah pihak, kini pertarungan berada di 20.000 pasukan di pihak Kaido serta 7.000 di pihak samurai. Yang artinya ada tambahan 4.000 pasukan di pihak protagonis. Angka yang fantastis. Namun jika dibandingkan dengan bajak laut Kaido, angka 7.000 masih belum apa-apa. Kondisi ini tentunya membuat CP0 terkejut bahwa situasinya menjadi semakin tidak terduga. Kemudian mereka menerima informasi bahwa Momonosuke telah jatuh dari pulau itu. Jika informasi ini diumumkan, semuanya akan menguntungkan Kaido lagi. Panel berpindah ke Bauhuang, di mana ia seperti ingin menyiarkan sebuah pengumuman lagi ke seluruh penjuru pulau Onigashima. Selanjutnya ke grup Nami, Usopp, dan Tama. Ketika kelima Tak mulai berbicara, Usopp mengatakan bahwa mungkin dia jenius dan merancangnya secara ini dengan tidak sengaja. Zeus menjelaskan bahwa ketika dia dan kemudian ujung kelima Tak digigit oleh Hera, jiwanya didorong ke kelima Tak. Jadi sekarang dia terlahir kembali di dalam senjata dan kelima Tak yang dapat berbicara dan mengubah bentuknya dengan sendirinya. Mereka akhirnya mencapai balkon di panggung utama dan melihat Bauhuang akan membuat pengumuman. Namun tiba-tiba Usopp dijatuhkan oleh ulti yang mengikuti mereka. Alhasil ulti menangkap Tama menggunakan tangannya. Nah, disinilah hal menarik terjadi. Nami berniat untuk menyerang ulti, dan secara tiba-tiba kelima Tak ini berubah menjadi bola berduri berwarna hitam dan menyerang kepala ulti. Setelah itu, Nami dan Zeus sempat berdiskusi bahwa mereka bisa saja mengalahkan ulti dalam satu serangan petir. Namun Nami menolaknya karena masih ada Otama di tangan ulti. Yang tiba-tiba Usopp menembakkan jurus Midori Boshi Sargasso, yang mana tembakan Usopp ini mengenai ulti dan tiba-tiba tumbuhan keluar, yang alhasil memisahkan ulti serta Tama. Melihat hal ini, Nami serta Zeus pun tidak ingin ketinggalan momentum. Mereka menyerang ulti. Dan benar saja, serangan combo Nami serta Zeus ini berhasil mengenai ulti dan membuat ulti tak sadarkan diri. Bauhuang yang melihat ini terkejut dan berteriak bagaimana ulti dan Pejuan dikalahkan. Yang mana perkataan ini ia tidak sadari bahwa mode pengumumannya masih aktif, sehingga seluruh pulau dapat mendengarnya. Anak buah Kaido serta para Tobiropo yang tentunya sangat terkejut mendengar pengumuman ini. Usopp yang menyadari kemampuan Bauhuang, sehingga Usopp menggunakan Midori Boshi Devil untuk menangkap Bauhuang dan memberitahu pada Tama untuk membuat pengumuman ke seluruh pulau. Selanjutnya panel berpindah ke tempat ayah dan anak berada. Awalnya Kaido menggunakan bentuk naganya.
Percakapan antara Yamato dan Kaido di sini cukup menarik. Kaido bertanya, Luffy dan anak Odin itu telah dikalahkan. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah untuk melindungi hal yang patut untuk dilindungi. Kamu berhasil melepas borgolmu. Jadi apa kau berniat untuk pergi? Lalu Yamato pun menjawab, ya, Luffy dan aku akan berlayar bersama. Tapi itu terjadi setelah kami menendangmu keluar Wano Kuni. Mendengar hal ini, Kaido tersenyum. Ia berubah dari mode naga ke mode hybridnya. Kaido mengatakan, dia tidak secara acak memilih di mana dia ingin tinggal. Dia memilih untuk tinggal di sini karena itu Wano Kuni. Haha, ini adalah hal yang menarik. Selanjutnya, Kaido masih membacot bahwa kamu tidak punya kesempatan untuk menang melawanku. Jadilah Shogun Wano Kuni, Yamato. Kemudian Yamato pun berteriak, aku tahu aku tidak akan bisa menang melawanmu. Tapi Luffy adalah orang yang ditunggu oleh Kozuki Oden. Aku akan menahanmu sampai dia kembali. Kaido pun berteriak lagi, jangan pikir aku akan bersikap lunak padamu, Yamato. Kedua orang ini kemudian mengambil ancang-ancang untuk menyerang menggunakan kanabo mereka. Lalu dari kejauhan, benturan dari kedua kanabo ini digambarkan dengan petir hitam yang sangat-sangat luas. One Piece chapter 1017 selesai sampai di sini. Dan pengumumannya adalah minggu depan libur. Hoho, ini sangat menarik. One Piece chapter 1017 memiliki banyak hal yang bisa kita bicarakan. Di sini, poin utama yang ingin kami bahas terlebih dahulu adalah dari perkataan Kaido. Kaido berkata bahwa ia tidak secara acak memilih di mana ia ingin tinggal. Dia memilih untuk tinggal di sini karena itu adalah Wano Kuni. Dan ini mungkin sesuai dengan teori yang kami buat pada video bukti Big Mom dan Kaido lebih hebat dari bajak laut Kaido. Di video tersebut kami menjelaskan bahwa baik Big Mom dan Kaido adalah orang-orang yang bergerak dengan tahu tujuan. Artinya setiap apa yang mereka lakukan itu memiliki dasar dan memiliki pengetahuan. Seperti bagaimana Big Mom tahu seberapa pentingnya Road Poneglyph dan akhirnya mengamankan salah satu Road Poneglyph. Dan Kaido yang mungkin juga tahu seberapa pentingnya Wano Kuni dan akhirnya mengamankan Wano Kuni. Dan uniknya, kejadian ini satu langkah lebih maju dibanding dengan bajak laut Roger. Kaido lebih dulu mengamankan Wano Kuni sebelum bajak laut Roger atau khususnya Oden Kozuki tahu seberapa pentingnya Wano Kuni. Dan kami pikir Kaido tahu benefit apa yang dimiliki oleh Wano Kuni bagi dunia ini. Dan kami jadi kepikiran pada diskusi-diskusi di kolom komentar kemarin, bagaimana jika sebenarnya Kaido juga menunggu sosok Joy Boy? Bagaimana jika Kaido menyiapkan semua ini untuk Joy Boy? Maksud kami, Kaido saat ini membangun pabrik senjata di Wano Kuni. Kaido memperkuat pasukannya dengan buah setan Smile. Dan ia juga berniat untuk membuat perang terbesar di dunia. Dan perang terbesar di dunia ini selalu terkait dengan kebenaran dunia ini. Dikatakan oleh Shirohige bahwa ketika dunia mengetahui One Piece, maka dunia akan jungkir balik. Dan kami yakin pemerintah dunia akan memerangi siapapun yang mencoba untuk menghancurkan tahta mereka. Pemerintah dunia akan menghabisi siapapun yang mencoba untuk menguak kebenaran dunia ini. Intinya dunia akan berada di ambang kekacauan. Mungkin perang adalah satu-satunya jalan yang harus diperjuangkan untuk memenangkan tujuan ini. Dan impian Kaido tentang ingin membuat perang terbesar di dunia juga, kami pikir perkataannya bukan omong kosong belaka. Ia memiliki niatan seperti itu bukan karena ia gabut, tapi karena ia tahu dampak apa yang akan ia terima ketika ia menggapai mimpi yang lainnya, yakni mimpi di mana ia berniat untuk menemukan One Piece dan mendapatkan salah satu senjata kuno. Hoho, ini menjadi semakin menarik. Bapak-bapak tua yang banyak orang kira hanya tahu tempur saja itu, ternyata memiliki pengetahuan dan rencana yang sangat mengerikan. Ya, sebenarnya hal ini merupakan hal yang mungkin dianggap wajar, karena ia berlayar di era yang lebih tua dari bajak laut Roger. Sehingga secara logika, bajak laut Rox lebih dulu tahu tentang dunia ini dibandingkan dengan bajak laut Roger. Hoho,
Karena minggu depan One Piece libur, kami akan membahas topik lainnya di lain video. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.